야, 줘. 아, 살밖에 안 됐단 말이에요. 아, 그래? 아, 19이면 애가 셋은 있을 나이네. 사극 촬영하세요? 그치만 나는 고3이고 너는 왕이야. 이쁘네. Menjadi bibit unggul dan generasi yang cemerlang adalah tuntutan bagi setiap anak di generasi sekarang. Belajar dan ujian harus kita lalui demi terwujudnya misi tersebut. Hal ini juga yang harus dilalui oleh karakter utama kita, yaitu Danby. Ia diminta untuk lulus ujian SAT agar bisa masuk ke universitas ternama. Tuntutan dan IQ yang pas-pasan dalam belajar membuat ia tertekan, guys. Ujian SAT belum dimulai namun mentalnya sudah down. Satu hari menjelang ujian, Danby yang pemalas malah menonton drakor di rumahnya, guys. Hal tersebut membuat sang ibu marah dan terus mengomel. Sang ibu sangat kesal karena Danby mewarisi otak ayahnya, bukan otak dirinya. Sang ibu lalu menyuruh Danby segera belajar karena besok ujian akan dimulai. Alih-alih belajar, Danby justru kabur dan pergi berkaraoke. Ia melepaskan segala tekanan yang ia terima dengan bernyanyi sekencang-kencangnya. 수시는 물 건너갔고 이제 수능밖에 안 남았는데 과는 정했어? 야 장단비! Keesokan harinya, Danby berangkat sekolah dengan membawa banyak cemilan di tasnya, guys. Hal tersebut untuk mengurangi tingkat stres dan tekanan yang ia alami. Ia juga membawa payung kuning karena cuaca diprediksi akan hujan. Saat di bus, buku Danby sempat terjatuh akibat mobil bus yang berhenti mendadak. Karena sudah sampai dan harus buru-buru turun, Danby malah meninggalkan payungnya di sana. Ia kemudian berlari di bawah derasnya hujan yang turun. Sesampainya di sekolah, Danby disambut oleh adik kelas yang mensupportnya untuk ujian. Bukannya termotivasi, mental Danby justru semakin down, guys. Ia kemudian kabur dari sekolah dan memilih tak ikut ujian. Aduh, ia menangis di sebuah taman sambil berharap ia hilang dari dunia ini. Yap, IQ yang pas-pasan serta tekanan yang ia terima benar-benar membuatnya menyerah. Tak lama kemudian, ia mendengar dentuman gendang dari sebuah genangan air. Ia berjalan mendekati genangan tersebut untuk memastikan apa yang ia dengar. Karena merasa aneh dengan genangan air tersebut, Danby kemudian mencelupkan kakinya ke dalam. Danby heran kenapa ia bisa mencelupkan kakinya padahal genangan tersebut sangat dangkal. Mengetahui keanehan tersebut, Danby langsung lompat ke dalam genangan itu, guys. Yap, Danby pun tenggelam dan teleportasi ke zaman dahulu kala, yaitu zaman kerajaan Joseon. Ia masuk dari genangan air dan keluar dari gentong raksasa di tengah-tengah ritual pemanggilan hujan. 하늘나이님이 오십니다. 드디어 조선에 Oke guys, mari kita kilas balik sedikit permasalahan di Joseon. Sebenarnya kala itu kerajaan dibuat frustasi karena sudah 3 tahun Joseon tidak dilanda hujan. Mereka sangat takut wilayah mereka ini akan menjadi kota mati jika kekeringan ini terus berlanjut. Untuk itu, maka pihak kerajaan terus melakukan ritual. Sang raja sebenarnya tidak percaya pada ritual itu. Ia adalah pribadi yang realistis dan lebih percaya pada matematika dan sains. Namun para penasehat dan tetua kerajaan justru terus meminta sang raja mengadakan ritual pemanggilan hujan. Nah, di saat ritual tersebut, tiba-tiba Danby keluar dari gentong besar yang mereka miliki. Mereka dibuat terkejut dan bertanya-tanya siapakah Danby sebenarnya. Apakah Danby adalah utusan langit untuk Joseon? Lain halnya dengan pihak kerajaan yang mengira Danby adalah utusan langit. Danby justru mengira orang-orang di depannya sedang syuting film sejarah. Raja kemudian bertanya siapakah Danby sebenarnya? Dengan bingung, Danby mengatakan bahwa ia adalah Kosam. Siapa Kosam? Entahlah. Di dunia modern, Kosam adalah sebutan untuk seorang siswa. Oh, namun di zaman Joseon, Kosam adalah seorang pria yang
titiknya telah dipotong akibat hukuman terhadap kesalahannya guys. Salah paham pun terjadi di sana. Penasehat raja mengatakan bahwa Danby kemungkinan adalah penyusup yang masuk ke istana untuk balas dendam. Mengetahui hal tersebut, beberapa pedang kini siap memenggal kepala Danby. Mama, gawat. Danby yang semula merasa itu pedang mainan, kini merasa takut karena ternyata pedang itu sangat tajam. Ia langsung sadar bahwa ia sedang tidak berada di lokasi syuting. Ia kemudian mengingat drama sejarah yang pernah ia tonton. Danby kemudian berakting seolah-olah dirinya adalah utusan langit. Ia teriak kencang dan berharap Joseon segera dilimpahi hujan. Melihat akting Danby yang meyakinkan, seluruh orang di sana langsung percaya bahwa Danby adalah utusan langit guys. Mereka kemudian bersujud menyembah Danby. Momen itulah yang dimanfaatkan Danby untuk kabur. Setelah pihak kerajaan sadar ditipu, kini Danby dijadikan buronan. Beruntung, Danby berhasil menyelinap ke ruang baju dan menyamar menjadi anggota kerajaan. Karena baju yang ia kenakan, Danby kini terseret pada rapat dadakan anggota kerajaan. Pada rapat tersebut, raja mengatakan bahwa ia merasa sangat terhina oleh perilaku si Kosam. Raja juga memutuskan untuk tidak mempercayai ritual lagi. Matematika dan sains kini harus dikedepankan. Salah satu penasehat mengatakan bahwa hujan yang tak kunjung turun adalah karena langit marah pada raja yang tak kunjung memiliki keturunan. Mereka meminta sang raja untuk segera menghabiskan malam bersama ratu ketika hari baik telah tiba. Para anggota kerajaan kemudian bersujud memohon agar raja bersedia melakukannya. Di kesempatan itu, Danby pun berusaha kabur. Usai kabur dari rapat kerajaan, Danby kemudian melihat HP-nya yang terjatuh dan berusaha mengambilnya. Sayangnya, Danby malah terciduk oleh pengawal pribadi raja. Sang pengawal lalu menyeret Danby ke hadapan raja. Kala itu, raja menjelaskan kondisi Joseon kepada Danby. Danby pun dibuat tak menyangka bahwa dirinya sedang berada di masa lampau. Raja kemudian mengarahkan pedangnya pada Danby dan menanyakan identitas Danby yang sebenarnya. Raja sangat merasa aneh dengan pakaian dan atribut yang Danby kenakan. Ditambah lagi, raja dibuat heran saat melihat ada hujan di dalam benda milik Danby. Yap, kala itu raja sedang melihat HP Danby yang ada wallpaper hujannya di sana guys. Danby kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang Kosam yang datang dari masa depan. Hujan yang dilihat oleh raja di HP hanyalah sebuah wallpaper. Karena merasa tak percaya, raja lalu bersiap memotong tangan Danby. Danby kemudian ingat bahwa raja sangat menyukai matematika dan sains. Danby pun langsung mengatakan bahwa ia adalah seorang pakar matematika dan aritmatika. Mengetahui hal tersebut, raja lantas membatalkan niat memotong tangan Danby dan memberikannya soal matematika. 이게 대체 무엇이냐? Raja memberikan soal Pitagoras pada Danby dan memberinya waktu selama 2 hari. Yap, Pitagoras hanyalah pelajaran yang gampang bagi Danby karena itu adalah pelajaran anak SD. Tak butuh 2 hari, Danby justru bisa menyelesaikannya detik itu juga. Kecepatan Danby menjawab soal benar-benar membuat raja takjub. Bahkan para cendekiawan kerajaan butuh 3 hari menyelesaikan soal tersebut dan itu pun hasilnya masih salah. Raja sangat percaya bahwa semua hal dalam kehidupan itu berhubungan dengan matematika. Ia kemudian meminta Danby menjadi gurunya. Sebagai imbalan, raja akan membiarkan Danby pergi saat hujan tiba. Yap, mau tidak mau, Danby pun harus setuju. Danby kemudian diantarkan ke sebuah kos-kosan sederhana oleh pengawal. 그럼 저도 콜. Keesokan harinya, Danby diberikan pakaian pria karena pihak kerajaan masih mengira Danby adalah Kosam yang titiknya telah dipotong guys. Dengan menjadi pria, Danby bisa leluasa mengajari raja tanpa harus membuat ratu cemburu. Danby kemudian mengobrak-abrik perpustakaan untuk mengetahui raja periode berapakah yang sedang ia ajari.
Bukannya mendapat informasi, Danbi malah dibuat bingung karena buku di sana dibuat dalam tulisan Hanja. Yap, Danbi hanya bisa tulisan Hangul guys. Saat mengajari Raja, Danbi dibuat kaget karena pengetahuan Raja yang sangat minim. Danbi kemudian mengajari Raja mulai dari matematika dasar. Raja belajar dengan begitu antusiasnya. Ia bahkan membuat contekan di tangannya agar semakin mudah menghafal. Danbi bahkan dibuat frustasi karena Raja meminta diajari setiap saat. Danbi benar-benar tak menyangka dirinya yang ber-IQ pas-pasan di zaman modern malah menjadi guru di zaman Joseon. Saat belajar itu, Raja juga merasa heran karena Danbi yang tak memiliki tata krama. Danbi adalah orang pertama yang berani menatapnya terang-terangan saat berbicara. Meski Raja kesal padanya, namun Danbi tetap cuek karena ia lebih nyaman berbicara dengan melihat orangnya langsung. 그럼 뭐 쳐다보지도 않고 어떻게 가르치라는 거? 그러면은 그거 말고 그냥 일단 이거부터 먼저 외워요. 4. Danbi kemudian memberikan soal untuk mengetes pelajaran yang telah diserap Raja. Mereka melakukan tes dengan sebuah permainan di mana pengawal diminta memainkan suling untuk mengiringinya. Danbi kemudian bertanya dengan cepat dan Raja harus menjawabnya dengan benar dan cepat juga. Karena proses yang begitu cepat, Raja pun salah menjawabnya. Tanpa keraguan Danbi menggeplak kepala Raja sebagai hukuman guys. Meski hal itu biasa di zaman modern, namun itu tabu di zaman Joseon. Ditambah lagi, kepala yang digeplak itu adalah kepala Raja guys. Sang pengawal langsung berdiri dan siap menebas leher Danbi. Namun karena Raja merasa ini hanyalah permainan, ia pun memaafkan Danbi dan melanjutkan tes. 8일 8일 8일. 8 구구단을 외자 바로 다시. 천천히 하자. Come on baby. Setelah beberapa kali digeplak Danbi karena salah menjawab soal, kini akhirnya Raja berhasil menjawab. Bukannya menggeplak kepala Danbi, Raja yang dendam justru bersiap untuk memenggal tangannya. Mak, gawat. Saat hendak memenggal itu, tiba-tiba Ratu datang mengunjungi Raja. Nasib tangan Danbi terselamatkan kala itu guys. Sebenarnya Danbi sedikit kaget melihat Ratu yang begitu mirip dengan temannya di sekolah. Namun ia tak berani menyapa karena ia yakin bahwa Ratu pasti tak tahu akan dirinya. Saat makan malam, Danbi terus digoda oleh Raja karena ia dilarang ikut makan. Karena kesal, Danbi kemudian mengatakan bahwa ia memiliki makanan yang lebih enak daripada makanan Raja. Karena kepo, Raja pun mengikuti Danbi ke dapur. Danbi kemudian memasak topoki instan yang ia bawa di ranselnya. Ia kemudian menggoda Raja karena ia tak ingin membaginya pada Raja. Raja kemudian mengambil makanan tersebut dan mencicipinya. Meski pedas, tapi Raja dibuat ketagihan dengan rasanya. 아이고 잘 먹네. 오구오구. 근데 매울 텐데. 매워 먹을 만해. 그래. Keesokan harinya, perut Raja pun mulas dan menuduh Danbi memasukkan racun pada topokinya. Danbi lalu mengatakan bahwa Raja hanya mules karena kepedasan dan itu adalah hal yang wajar. Danbi kemudian menjelaskan bahwa di dalam tubuh manusia ada organ-organ yang bekerja. Terutama ada hati yang akan berdebar jika merasakan jatuh cinta. Ya kan guys? Karena melihat Danbi yang mengetahui tentang anatomi tubuh, Raja pun membawanya ke cendekiawan yang meneliti anatomi. Raja kemudian meminta Danbi menjelaskan anatomi tersebut pada cendekiawan. Tak hanya itu, ilmu alam dan pertanian juga Danbi jelaskan pada mereka. Dengan bantuan Danbi tersebut, kini buku pelajaran bisa dicetak dan disebarkan ke rakyat. Raja sangat menginginkan rakyatnya pintar dan terbebas dari kebodohan. Dikala menjelaskan itu, Raja dan Danbi juga terlihat semakin akur. Bahkan mereka juga foto bersama melalui HP Danbi. 기간들. 그리고 여기 콩파. 이건 안 떼가게 조심해야 돼요. 그리고 여기 맞아. 쑥쑥 자라네. 빛 에너지를 받아서 에너지. 힘. 식도, 뇌. 농사직설 대령이요.
웃으세요. Karena proses penyebaran buku pelajaran telah usai, Raja kemudian membagikan 1 jeruk sebagai hadiah. Raja dibuat kesal karena Danby memakan jeruknya begitu saja. Jeruk sangat dihargai di zaman itu, bahkan butuh 3-4 hari untuk menghabiskannya. Karena kesal, Raja lalu mengajak Danby bermain bola. Raja terus menendang dan menyuruh Danby berlari mengejar bolanya. Danby kesal karena Raja hanya diam di satu tempat dan terus menendang bola. Ia jengkel karena hanya dirinya yang terus berlari. Demi membuat Raja berlari, Danby pun terus mengejeknya. Ia mengatakan hal yang membuat Raja kesal sehingga Raja mengejarnya. Yap, Danby berhasil membuat Raja berlari. Usai kejar-kejaran itu, Danby dan Raja pun berbaring kelelahan. Ketika itu, tak sengaja Raja memukul dada Danby dan merasakan ada yang menonjol, tetapi bukan bakat, guys. Raja langsung curiga dan mendekap Danby. Karena takut ketahuan dirinya adalah perempuan, Danby pun langsung mengeluarkan jeruk yang ia sembunyikan di dalam baju. Ia mengatakan bahwa itulah yang menonjol. Raja kemudian hendak mengantarkan Danby pulang ke kosnya. Sebelum itu, ia meminta Danby menunggunya ganti pakaian. Ia harus menyamar menjadi rakyat biasa jika ia ingin mengantarkan Danby. Saat mengganti pakaiannya, sang raja kemudian merasakan debaran di hatinya. Ia ingat perkataan Danby yang mengatakan ciri-ciri jatuh cinta. Raja pun jadi sedih karena ia ternyata mulai menyukai Danby yang seorang kosam tanpa titik. Raja pun tak kunjung keluar kala itu. Di luar, Danby terus menunggu Raja sambil menggambar wajah di jeruknya. Ia kemudian pulang diantar pengawal karena Raja yang tak kunjung keluar. Keesokan harinya, demi meningkatkan hasrat Raja untuk berhubungan badan dengan ratu, maka penasehat istana memberikan campuran bubuk hasrat ke makanan Raja. Sayangnya, makanan yang telah dicampur bubuk hasrat itu malah dimakan oleh Danby. Niat sang ratu yang ingin bersetubuh dengan Raja malam itu pun langsung gagal. Kini malah Danby yang seperti cacing kepanasan, guys. Ia bertingkah bak orang mabuk dan terus menggoda Raja. Untungnya kan iman sang raja kuat ya kan guys. Ia juga tak mungkin bersetubuh dengan Danby yang merupakan seorang pria di matanya. Danby pun terbangun di pelukan Raja esok harinya. Raja memarahi Danby karena mengira ia bermabuk-mabukan malam itu. Raja pun kemudian menawarkan diri untuk mengantar Danby pulang ke kosnya. 데려다 준다고. 뭐야? 겁나 잘생겨갖고 하는 짓은 왜 이렇게 재밌겠다. 야, 조용히 할 거라. 하지만 나는 고3이고 너는 왕이야. 같이 가자. 데려다 준다고. Di perjalanan pulang, sang raja juga mengatakan bahwa ia kini akan menganggap Danby sebagai temannya. Hubungan mereka kini bukan sekedar raja dan bawahan lagi. Karena sudah menjadi teman, Danby pun memberikan jeruk yang pernah ia gambar kepada raja. Raja lalu menerima dan pulang dengan bahagia. Mengetahui bahwa bubuk nafsu salah sasaran, penasehat istana pun menghasut keluarga kerajaan dan mengatakan bahwa Danby telah menghina ratu. Malam itu juga Danby ditarik paksa ke istana dan akan segera dieksekusi mati. Ngeri kali ya. Pihak kerajaan mengadakan rapat darurat kala itu. Raja menentang keras eksekusi yang dititahkan untuk Danby. Bagi Raja, Danby adalah orang yang berjasa dan memiliki wawasan yang bagus. Danby bahkan membantu pihak istana untuk mencetak buku pelajaran. Raja kemudian mengeluarkan perintah pembebasan Danby. Untung saja pengawal datang tepat waktu ke lokasi eksekusi dan menyelamatkan Danby. Telat sedikit saja guys, mungkin Danby sudah berada di dunia lain, ya kan? Iyalah. 웬 놈이냐? Meski selamat dari eksekusi mati, ternyata ujian hidup bagi Danby tak sampai di situ saja. Pihak istana memberikan waktu 2 minggu untuk Danby membuat kalender. Jika tidak, maka eksekusi Danby akan dijalankan kembali. Ini adalah hal yang hampir mustahil untuk dijalankan. Raja tak bisa mencegah permintaan orang kerajaan karena akan dicurigai. Salah satu penasehat raja mengatakan bahwa permintaan ini adalah jebakan. Ia mengusulkan raja
Raja untuk mengusir Danbi daripada harus membiarkan Danbi menjalankan misi pembuatan kalender. Karena hukuman kegagalan Danbi adalah eksekusi mati. Raja dibuat galau dan gelisah dengan situasi ini. Sementara Danbi meminta bantuan pengawal untuk membantunya membuat kalender tersebut. Ia belajar siang dan malam untuk menemukan metode perhitungan kalender. Saking lelahnya belajar, Danbi bahkan sampai mimisan guys. Setelah beberapa hari belajar, Danbi akhirnya menemukan solusi dalam masalahnya. Kini ia telah menemukan rumus untuk membuat kalendernya. Ia benar-benar bahagia kala itu. Raja bermain bola untuk menghilangkan kegelisahannya. Ia gelisah tentang nasib Danbi dan juga gelisah dengan perasaan yang ditaruhnya pada Danbi. Mencintai seorang pria tentu bertolak belakang dengan kodratnya. Ia terus berlari hingga terbaring kelelahan. Di saat lelah dan terbaring itu, hujan pun turun guys. Raja langsung teringat dengan janjinya pada Danbi. Ia berjanji untuk mengizinkan Danbi pulang ketika hujan turun. Ia langsung berlari ke kos Danbi karena takut Danbi pergi begitu saja. Karena hujan itu, Danbi pun mengganti pakaiannya ke pakaian sekolahnya. Ia terlihat bersiap pulang kala itu. Ia bahkan sempat mencelupkan kakinya dalam genangan air. Raja terus berlari kala itu. Ia berharap Danbi belum pergi meninggalkannya. Sesampainya di sana ternyata Danbi sudah tidak ada guys. Ia lalu melihat kertas belajar yang telah Danbi selesaikan. Kini ia sadar bahwa Danbi masih di sana. Ia kemudian pergi ke lokasi eksperimen Danbi. Di sana ia melihat Danbi yang tengah menguji eksperimennya. Walau belum siap 100%, namun Danbi sudah sangat senang kala itu. Danbi lantas menangis di hadapan raja dan mengatakan bahwa ia sangat terharu. Ini pertama kalinya ia melakukan suatu hal dengan bersungguh-sungguh demi menyelamatkan hidupnya. Ia bahkan tak menyangka bahwa dirinya yang bodoh matematika ternyata bisa berguna. Sebenarnya ia juga masih merasa takut karena proyek ini belum selesai 100%. Sang raja kemudian menenangkan Danbi yang menangis. Ia mengatakan bahwa ia juga melakukan hal yang sama. Ia bahkan masih belum mendapatkan solusi dirinya yang mencintai Danbi. Ia menarik tangan Danbi dan menaruhnya di dadanya. Kini Danbi sadar bahwa sang raja mencintainya guys. Raja pun langsung memeluk Danbi kala itu. Karena kerjaan yang belum selesai 100%, Raja kemudian meminta Danbi untuk pergi. Ia telah menyiapkan kapal agar Danbi bisa kabur kala itu. Danbi lalu menangis dan meminta Raja untuk membiarkannya tinggal. Ia masih ingin menyelesaikan proyeknya, namun pengawal sudah menjemput kala itu. Danbi dan pengawal pergi lari bersama dengan kudanya. Sebenarnya nyawa Danbi masih belum aman. Ternyata penasehat kerajaan telah menghasut pengawal untuk membunuh Danbi. Sebagai imbalannya, penasehat akan menaikkan status pengawal di kerajaan menjadi prajurit bintang 5. Saat sedang istirahat sejenak, sang pengawal tampak hendak memenggal Danbi kala itu guys. Namun ternyata sang pengawal hanya menasehati Danbi untuk tak meminum air di genangan. Air tersebut telah terkontaminasi dengan jamur yang mengendap karena lumut. Yap, ternyata pengawal ini lebih setia pada raja dan tak peduli pada tawaran bintang 5-nya guys. Pengawal lalu mendekatkan dirinya pada Danbi dan merasakan ada yang menonjol di dada Danbi. Kini pengawal yakin bahwa Danbi adalah wanita. Pengawal juga berjanji untuk tak mengatakan hal ini pada siapapun. 맞네. 제 집. Di istana, penasehat menunjukkan jaket Danbi pada raja. Ada tulisan love di sana. Mereka tidak tahu arti love kala itu. Penasehat menyimpulkan bahwa love berarti mata-mata. Ia meminta raja untuk melepaskan perasaan pribadinya. Ia juga mengatakan bahwa pengawal sudah disuruh untuk menghabisi Danbi. Mengetahui Danbi dalam bahaya, raja pun bergegas menyusulnya.
Di lokasi istirahat, Danbi dan pengawal tiba-tiba mendapat serangan dari sekelompok pasukan bayaran. Demi menyelamatkan Danbi, pengawal lantas menaikkannya ke atas kuda dan menyuruhnya untuk pergi duluan. Ia mengatakan bahwa Danbi harus bergerak ke arah waktu agar Danbi bisa bertemu dengan sang raja. Tanpa membuang waktu, kuda pun berlari dan pengawal melakukan pertarungan sengit 1 versus berapa ya? Banyak guys pokoknya. Di saat pengawal berjuang melawan pasukan tersebut, Danbi justru kewalahan di atas kuda. Yap, Danbi sama sekali tidak memiliki skill berkuda guys. Ia bingung bagaimana cara mengendalikan kuda, sementara kudanya terus berlari tak menentu. Tiba-tiba Danbi teringat dengan tarian Oppa Gangnam Style guys. Oppa Gangnam Style gitu. Dengan pedenya Danbi berjoget Gangnam Style dan berhasil mengendalikan kuda. Ia kemudian bergerak menuju arah matahari. Pada zaman Joseon, matahari dianggap sebagai simbol waktu. Tak lama kemudian, Danbi pun sampai di sebuah pantai. Ia mendapati raja telah menunggunya di sana. Raja pun langsung mencumbu Danbi dengan begitu mesranya. Di istana, Ratu menyadari bahwa sang raja telah menaruh hati pada Danbi. Ratu pun menjadi kalang kabut dan berlari mencari raja. Ia terus berlari bahkan sampai kakinya terluka. Ratu yang kelelahan itu kemudian bertemu dengan pengawal yang juga kewalahan. Ratu langsung menampar pengawal dan mengatakan bahwa ia kecewa. Ia kesal karena pengawal menyembunyikan fakta raja yang menyukai Danbi darinya. Pengawal tak terlalu merespon Ratu yang mengomel. Ia langsung menggendong Ratu dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah pengawal, Ratu langsung bernostalgia. Yap, ternyata pengawal dan Ratu sudah saling mengenal sejak kecil. Pengawal bahkan adalah cinta pertama bagi Ratu. Cinta mereka tak bisa bersatu lantaran sang pengawal bukan dari kalangan bangsawan. Di sana sang Ratu lantas mengobati luka pengawal dan mereka pun berbincang. Mereka juga memasak ayam goreng serta memakannya dengan begitu lahapnya. Percikan cinta perlahan kembali di antara mereka. 와, 이거 뭐야? Di pantai, Raja dan Danbi juga berbincang guys. Danbi menceritakan tentang kisahnya yang lari dari kenyataan. Baik di dunia modern maupun di dunia Joseon, yang ada di pikiran Danbi hanyalah kabur dan menghilang. Raja lalu menuliskan kata love di tangan Danbi seperti yang ia lihat di jaket. Danbi pun langsung tersipu malu karena ia mengira Raja sedang menembaknya. Padahal Raja tak tahu artinya, ya kan guys? Danbi kemudian menjelaskan arti kata love dan kemudian memberikan permen coklat buat Raja. Raja benar-benar menyukai permen tersebut. Wah. Raja juga mengatakan bahwa ia berencana menciptakan huruf Hangul agar generasi di masa yang akan datang dapat belajar dengan mudah. Mendengar itu, Danbi pun sadar bahwa rajanya itu adalah raja pertama Joseon yang berhasil menciptakan Hangul. Hal tersebut ia sadari karena melihat gambar wajah sang raja yang ada di uang kertas miliknya. Ia mengatakan bahwa impian sang raja membuat Hangul akan terwujud. Malam itu mereka tutup dengan berjumbu mesra guys. 뭘 그렇게 봐? 응? Keesokan harinya, Danbi yang hendak mencuci muka melihat lumut di genangan air. Ia kini sadar bahwa proyek kalendernya belum selesai disebabkan oleh lumut. Lumutlah yang menyebabkan air sulingannya tersumbat sehingga membuat hasil perhitungannya tidak akurat. Danbi kemudian mengajak raja kembali ke istana. Danbi kemudian menghilangkan lumut yang mengganggu sulingan air hingga kini air dapat mengalir dengan benar. Dengan hal tersebut, kini proyek perhitungan kalender dengan sulingan air berhasil diselesaikan. Karena kehebatan Danbi membuat kalender, para penasehat dan anggota kerajaan kini bisa menerimanya. Danbi naik jabatan menjadi bintang 3 karena hal tersebut. Raja dan Danbi juga terlihat semakin dekat. Ketika Danbi menggerai rambutnya, Raja langsung kehilangan fokus dan semakin berdebar karena Danbi semakin mempesona. Dengan bantuan Danbi, Raja juga terus belajar membuat huruf-huruf Hangul. Sang ratu yang telah mengikhlaskan Raja juga kini berteman
berteman dengan Danbi. Mereka bahkan makan mie instan bersama di dapur. Danbi juga mengajari Ratu untuk mendapatkan warna lukisan dari alam. 제 친구랑 엄청 닮으셨어요. 매울 텐데. 괜찮다. 먹을만해. Karena Ratu dan Danbi semakin dekat, salah satu penasehat kerajaan kemudian memarahi Ratu. Yap, penasehat ini ternyata adalah ayahnya Ratu. Ia takut jika Danbi akan menggantikan posisi Ratu di hati raja. Ratu mengatakan bahwa ia ikhlas jika Danbi menjadi selir raja. Ini pertama kalinya Ratu merasa tenang di istana karena memiliki teman seperti Danbi. Danbi pun kemudian didandani begitu cantiknya. Danbi lalu terkejut karena pihak istana menyuruh dirinya untuk skidip papap dengan sang raja sebagai syarat menjadi selirnya. Danbi pun langsung kabur kala itu guys. Raja yang mengetahui bahwa Danbi kabur langsung mencarinya. Ia kemudian membawa Danbi ke kamar begitu ia menangkap Danbi. Raja terus menggoda Danbi sampai ia ketakutan. Danbi benar-benar belum siap jika harus skidip papap dengan raja guys. Meski di Joseon umur 19 tahun termasuk sudah matang, tapi di dunia modern ia hanyalah murid SMA. Raja lantas tertawa dengan puas melihat Danbi yang ketakutan. Ia hanya bercanda ingin menidurinya. Danbi kemudian meminta maaf pada raja karena ia menyembunyikan identitas dirinya sebagai wanita. Raja tidak marah karena sebenarnya ia sudah tahu. Yap, sudah beberapa kali raja memeluk Danbi. Masa sih ia nggak sadar juga ya kan? Raja hanya berpura-pura tak tahu agar Danbi bisa berada di istana dengan tenang. Mereka kemudian tidur dengan sekat dinding di antara mereka. Sebelum tidur, raja meminta Danbi untuk tak pulang ke zamannya. Ia ingin Danbi tetap di sisinya selamanya. Danbi hanya bisa diam kala itu guys. Keesokan harinya, Danbi curhat pada pengawal. Ia tak ingin menjadi selir karena itu membuatnya menjadi wanita jahat. Di sisi lain, ia juga takut bahwa dirinya akan mengubah sejarah di masa depan. Ia juga takut raja gagal menciptakan huruf Hangul karena dirinya. Ketika pengawal bertanya apakah Danbi harus pulang ke masa depan, lagi-lagi Danbi tak memiliki jawaban akan hal tersebut. 내 생각한다고 한글도 못 만들고 이런 큰일 나는데 진짜. 나 왜 이렇게 항상 노답이냐. Danbi kemudian dipanggil untuk menemui ibunda raja. Saat melihat ibunya raja tersebut, Danbi langsung nangis segugukan. Yap, wajah ibunya raja ini sangat mirip dengan ibunya di masa depan. Danbi benar-benar rindu dengan sosok ibunya. Karena hal tersebutlah ia memutuskan untuk pulang ke zamannya begitu hujan turun. Ia menjumpai raja dengan pakaian sekolahnya. Ia hendak mengatakan niatnya untuk pulang. Melihat Danbi yang datang mengenakan pakaian sekolahnya, raja kemudian mengalihkan pembicaraan. Ia takut Danbi mengatakan hal yang tak ingin ia dengar. Ia kemudian mengajak Danbi ke sebuah ruangan. Raja menunjukkan huruf-huruf Hangul yang berhasil ia buat. Ia kemudian memberikan hiasan rambut untuk Danbi. Ia berharap Danbi bersedia ada di sisinya untuk selama-lamanya. Danbi dengan sedih kemudian mengatakan bahwa ia harus kembali. Ada hal yang harus ia lakukan di zamannya. Danbi juga mengatakan bahwa ia memiliki seorang ibu yang juga membutuhkan dirinya di zaman tersebut. Raja kemudian bertanya apakah Danbi bisa kembali lagi ke Joseon suatu saat. Danbi hanya menangis dan mengatakan bahwa itu tidak pasti. Yang jelas Danbi hanya ingin terus berjuang menghadapi kenyataannya di dunia modern. Ia akan menganggap semua momen dirinya di Joseon sebagai mimpi yang indah. Mendengar itu, raja pun kecewa guys. Ia kemudian pergi untuk menenangkan dirinya. 그럼 너한테는 무엇이었는데? 네 마음대로 하거라. Saat Danbi ditinggal seorang diri, tiba-tiba kepalanya dipukul oleh seseorang. Tak hanya itu, sebilah pedang bahkan dihunuskan ke punggung Danbi dan mengenai tasnya. Demi menutupi jejak, orang jahat tersebut kemudian membakar tempat tersebut. Ratu yang mengetahui itu langsung mengabarkannya pada raja. Raja langsung berlari untuk menyelamatkan Danbi. Namun ia dihalangi oleh prajurit. Terlalu berbahaya jika raja menerobos masuk ke kobaran api.
Raja kemudian masuk ke ruangan menggunakan pintu rahasia. Ia kemudian mendapati Danbi yang sudah tergeletak pingsan tak berdaya. Ia meminta maaf karena menyadari bahwa keegoisannya dapat membahayakan Danbi. Kini Raja akan berusaha ikhlas jika Danbi tetap ingin kembali. Ia kemudian menggendong dan menyelamatkannya. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan semua prajurit dan penasehat untuk menemukan dalang kejadian tersebut. Raja kemudian mendapati penasehatnya lah yang melakukannya. Hal itu dapat Raja simpulkan karena sisa serbuk bom api yang masih tersisa di tangan penasehat. Penasehat juga dibuat kaget ketika melihat Danbi yang masih hidup. Yap, saat penasehat menghunuskan pedangnya malam itu, ternyata pedang tersebut hanya menusuk buku yang ada di tas Danbi. Penasehat kemudian memohon ampun pada Raja. Ia juga mengutarakan alasannya kala itu. Ia takut jika ilmu dan pengetahuan disebar ke seluruh rakyat, maka rakyat akan pintar dan terciptalah generasi yang tak memiliki sopan santun. Ia berniat menghabisi Danbi karena Danbi lah sumber pengetahuan yang pesat tersebut. Ia membakar ruangan tersebut karena ia tak ingin huruf Hangul yang Raja ciptakan dapat mempermudah rakyat untuk belajar. Dengan bijak, Raja menegaskan bahwa ia tidak akan goyah. Ia akan tetap menyebarkan ilmu dan pengetahuan karena ia ingin rakyat serta generasi berikutnya terus berkembang. Ia ingin menjadi raja yang membiarkan rakyatnya melakukan apapun yang diinginkan. Penasehat lalu bertanya, jika rakyat sudah pintar, lalu bagaimana dengan nasib pekerjaannya yang akan dianggap tak berguna lagi? Raja lalu mengatakan bahwa penasehat tak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang harus dilakukan saat ini adalah menjadikan diri kita berguna buat orang banyak. Mendengar itu, penasehat langsung memohon ampun dan meminta Raja menghukumnya. Tentu saja sang raja yang baik ini tak menghukumnya karena penasehat telah sadar akan kesalahannya. Siang harinya, Danbi pun pamit pulang pada sang raja. Ia juga memberikan huruf Hangul yang berhasil ia selamatkan saat kebakaran itu. Danbi mengatakan bahwa orang di zamannya akan selalu berterima kasih pada sang raja. Untuk itu, ia berharap raja tak sedih lagi. Raja mengatakan bahwa mimpinya adalah Danbi. Danbi adalah satu-satunya problem dalam dirinya yang tak akan bisa ia pecahkan. Dengan lega, Danbi mengatakan bahwa Joseon adalah tempat terbaik yang harus ditempati jika tak pandai matematika. Raja pun tersenyum mendengarnya. 아, 수학 좀 못해도 뭐 살만하네 조선. 봐라. 3년 만에 장마로구나. Raja kemudian mengajak Danbi jalan-jalan. Ia ingin menghabiskan waktu yang tersisa sampai hujan berikutnya tiba. Danbi juga sempat berpamitan pada pengawal yang sudah ia anggap sebagai sahabatnya. Pengawal mengatakan bahwa nama aslinya adalah Pakyeon. Mendengar itu, Danbi langsung teringat buku sejarah dan menyadari bahwa Pakyeon adalah nama pemusik handal yang musiknya sangat melegenda. Ia kemudian menyemangati pengawal untuk bermusik karena ia yakin pengawal akan sukses lewat jalur tersebut. 하고 싶은 거 하면서 살아요. 박연, 서가 안녕. Danbi dan Raja pergi berkuda di sekitar pantai. Hujan juga turun kala itu. Mereka menikmati sisa waktu yang mereka miliki. Canda, tawa, serta kesedihan juga tergambarkan di wajah mereka. Meski berat, mereka kini harus benar-benar berpisah. Kecupan terakhir sang raja menjadi akhir dari pertemuan mereka. Danbi pun masuk ke genangan air dan kembali ke zamannya. Rasa sedih kehilangan Danbi tepat di depan matanya itu membuat sang raja menangis dengan pedihnya. Meski Danbi menghabiskan berhari-hari di zaman Joseon, namun Danbi justru kembali tepat di hari kepergiannya pertama kali. Dengan begitu, ia masih memiliki kesempatan untuk ikut ujian. Ia langsung berlari ke ruangan ujian karena ia tak ingin lagi lari dari kenyataan. Ia tersenyum haru saat membaca soal tentang sejarah Joseon. Pengalaman yang ia lalui di Joseon membuat Danbi bisa menjawab soal dengan mudahnya. Danbi kemudian pulang dan memeluk ibunya. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya tersebut. Padahal bagi ibunya Danbi, mereka hanya beberapa jam tidak bertemu. Di zaman Joseon, raja kemudian menuliskan nama Jang Yongsil untuk pertama kalinya menggunakan huruf Hangul. Jang Yongsil ini adalah nama yang ia berikan untuk Danbi. Yap, ternyata selama ini raja tak mengetahui nama asli Danbi. Ia hanya mengenal dan terus memanggil Danbi sebagai Kosem. 그 아이의 이름은 영실이요.
Beberapa hari kemudian, Danby melakukan kerja part-time di sebuah minimarket. Sahabat Danby yang mirip Ratu Joseon tersebut mengatakan bahwa mimpi Danby di negeri Joseon telah diangkat menjadi webtoon. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Raja Joseon terkenal sangat playboy. Ia selalu memberikan jeruk pada wanita yang ia temui dan kini tercatat telah memiliki 20 anak. Danby juga melihat reinkarnasi pengawal yang kini sukses menjadi penyanyi. Saat hari hujan, Danby kemudian berjalan-jalan di sekitar taman. Ia berharap bisa kembali lagi menjumpai raja. Ia sempat mengetes memasukkan kakinya ke genangan air. Namun, ternyata genangan tersebut tak bisa membawanya kembali ke Joseon. Saat Danby kehujanan dan meratap sedih ke genangan air, tiba-tiba seorang pemuda datang menghampiri. Pemuda tersebut langsung memayungi Danby. Danby pun terkejut parah karena pria tersebut sangat mirip dengan sang raja. Yap, pemuda tersebut adalah reinkarnasi dari sang raja. Pria tersebut lalu mengatakan bahwa ini bukanlah pertemuan pertama mereka. Ia menceritakan bahwa sebelumnya mereka pernah berada di bus yang sama dan ia melihat Danby meninggalkan payungnya di bus. Saat itu pria yang mirip raja ini sudah tertarik dengan Danby. Kini pria tersebut merasa senang karena dapat berjumpa lagi dengan Danby. Senyuman manis juga terukir di bibir Danby karena kini ia dapat memulai kisah cintanya lagi dengan sang raja. Ya, walaupun hanya mirip aja sih ya. Oke guys, dengan begitu drama pun tamat. 감독님 근데 잠깐만 저 죄송해요. 오! 깜짝이야! 감독님. 일단 내가 잘 먹고. Sebuah drama dengan judul Splash Splash Love adalah web drama Korea Selatan yang disutradarai oleh Kim Ji Hyun dan telah ditayangkan pada tanggal 13 dan 20 Desember 2015 silam. Walaupun sudah lama ditayangkan, drama Splash Splash Love yang dibintangi Kim Seol Ki dan Yoon Do Jun ini tetap menjadi drama yang paling direkomendasikan untuk para penggemar. Drama yang hanya memiliki 2 episode dengan masing-masing durasi kurang lebih 60 menit ini berhasil menjalin chemistry antara 2 pemeran utamanya. Penonton juga berharap dibuatkan season kedua dari drama bergenre fantasi, komedi, dan romance ini. Pemeran utama wanita yang diperankan oleh aktris Kim Seol Ki sebenarnya bukan pemeran utama dalam drama ini. Awalnya ia hanya diundang untuk menjadi pemeran pendukung. Karena penampilannya yang menarik, akhirnya ia diangkat menjadi pemeran utama. Kim Seol Ki juga sedikit membantu dalam menulis naskah drama ini. Hal itu membuatnya menjadi salah satu aktris multitalenta di Korea Selatan. Drama ini mengisahkan tentang seorang siswi SMA bernama Danby yang tiba-tiba terlempar ke masa dinasti Joseon saat sedang mengalami krisis identitas dan kepercayaan diri. Di masa lalu, dia bertemu dengan Raja Joseon yang kemudian jatuh cinta padanya lalu mengubah jalan hidupnya. Drama ini mendapat sambutan yang sangat baik dari penonton dan kritikus, terutama karena ceritanya yang segar dan pemeran utamanya yang kocak dan menggemaskan. Meskipun hanya terdiri dari 2 episode, drama ini berhasil meraih beberapa penghargaan guys, termasuk penghargaan aktris pendatang baru terbaik untuk Kim Seol Ki di Seoul Drama Awards 2016. Bagi kalian yang menyukai drama bergenre fantasi, komedi, dan romantis seperti ini, drama ini boleh jadi masuk dalam list tontonan kalian ya guys. Oke, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Splash Splash Love 7,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.